Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan mengenai auto coding dan juga file classification ya. Jadi, kita akan membuat coding ya menggunakan fitur auto code. Lalu kita akan membuat file classification ya. Nah, pertama kita akan mempraktekkan penggunaan fitur auto code ya. Nah, ini saya belum punya file, maka saya akan impor dulu file. Nah, ini filenya. Ini file artikel ya. Jadi saya ambil file artikel berbahasa Inggris ya. Nah, ini sudah. Nah, mungkin untuk sekedar informasi bahwa penggunaan fitur auto code ini itu lebih efektif jika kita melakukannya itu pada file-file yang bukan berbahasa Indonesia atau pada file-file yang bahasanya itu disupport oleh NVivo. Nah, NVivo ini kan mensupport beberapa bahasa ya. Kalau tidak salah itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, lalu apalagi saya lupa, sekitar ada 4 atau 5 bahasa. Itu disupport oleh NVivo. Nah, sedangkan bahasa Indonesia itu tidak termasuk ya, jadi tidak disupport oleh NVivo ini. Maka ketika kita menggunakan autocode ini untuk file-file yang berbahasa Indonesia, maka tidak akan efektif. NVivo ini dia akan mengautocode itu secara tidak efektif, jadi secara sembarangan aja gitu. Jadi dia akan mengautocode itu berdasarkan kata-kata yang paling banyak muncul, dan kemungkinan saja kan kata-kata yang paling banyak muncul itu kan kata-kata yang tidak memiliki makna. Misalnya kata yang, dari, untuk, itu kan tidak memiliki makna. Nah, berbeda dengan bahasa-bahasa yang sudah disupport oleh NVivo. Nah, bahasa-bahasa yang sudah disupport oleh NVivo ini itu memang kata-kata yang tidak memiliki makna itu sudah sudah dibekukan ya, atau sudah dinonaktifkan gitu oleh NVivo-nya. Jadi NVivo ini menonaktifkan atau membekukan kata-kata yang tidak memiliki makna tadi, sehingga ketika menggunakan autocode ini untuk file-file yang bahasanya itu disupport oleh NVivo, maka itu akan lebih efektif. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi ini saya pilih 2 file ini. Nah, lalu saya klik kanan, lalu saya pilih autocode ini. Nah, lalu saya pilih identify themes ya. Nah, kalau saya menggunakan identify themes, maka itu nanti akan memunculkan coding ya. Nah, coding itu bisa masuk di dalamnya itu adalah tema utamanya, lalu ada subtemanya, atau di dalam NVivo itu disebut dengan parent code untuk tema utamanya, lalu untuk subtemanya disebut dengan child code. Nah, untuk membuat itu maka kita menggunakan identify themes. Sedangkan kalau kita menggunakan identify sentiment itu lebih ke pengkodingan untuk sentimen ya. Nah, biasanya untuk analisis sentimen itu, nah dia akan menggunakan ini, identify sentiment. Lalu ada speaker name, ini biasanya digunakan untuk file yang berupa file wawancara atau file survei atau mungkin focus group discussion. Nah, itu biasanya menggunakan speaker name. Dan ada juga use the style or structure, dan juga use existing coding patterns. Nah, kita akan menggunakan identify themes karena kita membuat coding ya. Kita membuat coding untuk menemukan tema dan juga subtema. Nah, ini saya menggunakan identify themes, lalu saya pilih next. Nah, ini dia mulai, NVivo-nya dengan sendirinya dia akan menganalisis ya. Nah, untuk menemukan tema-tema ya yang penting. Nah, ini sudah muncul. Ini tema-tema yang berhasil diidentifikasi oleh NVivo ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tema. Nah, ada brand, consumer, comment, research, data, communities, marketing, and product. Lalu di masing-masing tema ini ada sub-temanya. Nah, ini
Nah, seperti ini. Lalu saya pilih next lagi. Nah, dia masuk di quotes ya, Nah, finish. Ya, ini sudah finish ya. Nah, ini finish, kita lihat. Nah, ini dia udah masuk ya, masuk ini AutoCode Themes-nya. Foldernya namanya AutoCode Themes. Nah, ini kita sudah berhasil membuat AutoCode Themes ya, menggunakan fitur AutoCode. Nah, sekarang yang kedua kita akan mempraktikkan membuat file classification. Nah, file classification ini adalah hal yang berbeda dengan case classification ya. Kalau case classification ini itu lebih kepada klasifikasi dari casesnya. Nah, case ini adalah bisa berupa orang ya, bisa berupa organisasi. Nah, ambil contoh lah, misalnya kita punya file wawancara ya, misalnya wawancara terdiri dari 5 informan, maka informan inilah yang akan masuk di cases. Lalu case classification-nya adalah profil dari informannya, misalnya jenis kelaminnya, pekerjaannya, usianya berapa, pendidikannya apa gitu kan. Nah, itu masuk di case classification ya. Atau kalau misalnya organisasi, bisa organisasinya itu bergerak di bidang apa, lalu ya dan seterusnya ya. Nah, itu masuk di case classification. Nah, kalau file classification itu lebih ke kita mengklasifikasikan filenya atau referensi yang kita pakai atau bibliografinya ya. Misalnya ini kan file artikel. Nah, yang masuk di file classification ini bisa berupa penulis artikelnya siapa, atau lalu volumenya berapa, volume jurnal ya, volume jurnalnya berapa, lalu misalnya tahun penerbitannya itu kapan. Nah, itu masuk di file classification. Nah, oke, lalu sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat file classification. Nah, untuk membuat file classification ini bisa kita langsung menggunakan langkah-langkah yang ada pada NVivo. Itu ada langkah-langkahnya sebenarnya. Misalnya ini kan file classification, lalu saya klik kanan, saya pilih new classification. Nah, ini kita buat new classification. Nah, tapi untuk video kali ini saya akan membuatnya menggunakan file Excel ya. Jadi file classification itu sudah saya buat pada Excel. Nah, tinggal saya impor aja ya, tinggal saya mengimpornya ke NVivo. Nah, saya klik file classification, lalu saya pilih import classification sheet. Nah, saya akan cari Excel yang sudah saya buat ya, Nah, ini file classification. Nah, oke, sebelum saya kesini, saya perlihatkan dulu file classification-nya. Nah, jadi ini saya contohkan seperti ini ya. Jadi dibuat seperti ini tabelnya ya. Jadi ini artikel 1, artikel 2, lalu ada penulisnya siapa, tahun terbitnya. Nah, itu. Nah, karena di sini itu namanya artikel 1 dan artikel 2, maka saya juga harus ganti di sini menjadi artikel 1 dan artikel 2. Ya, saya ganti dulu artikel 1. Nah, lalu ini artikel 2. Nah, jangan lupa kita perlu mengidentifikasi apakah betul artikel 1 ini adalah penulisnya itu Rongseng dan tahun terbitnya 2020, atau malah terbalik gitu ya, malah mungkin artikel 2 ini yang penulisnya adalah Rongseng. Nah, jadi kita lihat dulu apakah sama. Nah, ternyata betul ya, Rongseng itu artikel 1. Nah, jadi cocok ini artikel 2-nya adalah
Rosolatos, Jos Rosolatos. Ya, benar ya, berarti tepat ya. Nah, oke, jadi saya tutup dulu ini. Jadi benar. Nah, sekarang kita mulai mengimpor ya. File classification, kita import. Import classification sheet. Lalu kita cari filenya. Cari file yang mana ya? Ya, di desktop. Ini file classification, masuk. Kita klik next. Nah, ini sudah classification type, file classification, benar. Nah, ini kita masukkan ke file ya, bukan eksternal ya, tapi file. Nah, sudah. Lalu next. Nah, lalu finish. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Nah, ini sudah. Kita buka ini artikel. Nah, ini sudah masuk. Artikel 1 itu penulisnya Rongseng, tahun terbitnya 2020. Artikel 2 itu penulisnya Jos Rosolatos, tahun terbitnya 2019. Nah, itu cara membuat file classification menggunakan file Excel ya, menggunakan Excel. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.